Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A37 tampil tulisan Cina atau mode recovery, bisa dilihat ini tampilan belakang dari Oppo A37 ya. Nah, seperti ini tampil tulisan Cina yang sangat bandel, walaupun sudah diganti fleksibel tapi tetap saja masuk mode recovery. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, kali ini kita kedatangan HP Oppo A37 ya. Bisa dilihat tampilannya atau kendalanya seperti ini. Ada tulisan Cina atau masuk mode recovery saat dihidupkan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini. Dan selain itu kata orangnya juga tampilannya itu baterainya 0 terus ya teman-teman ya, walaupun sudah dicas tapi 0 terus tampilannya itu. Oke, nanti bisa kita cek ya, kita lihat ya sebenarnya kenapa HP ini bisa terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pokoknya sebelum lanjut ya teman-teman ya, seperti biasa sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya kalau memang tombol kita normal ya teman-teman ya, itu kalau yang umumnya itu kita pilih bahasa Inggris, selanjutnya kita pilih mode reboot saja, dia memang sudah normal lagi teman-teman ya, atau bisa ke tampilan awal. Namun jika ada kendala dia akan tampil lagi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih reboot ya teman-teman ya, apakah dia bisa normal lagi atau tampil balik lagi ke mode recovery tulisan Cina seperti ini. Oke, langsung saja kita pilih yang reboot dulu, apakah nanti bisa normal atau balik lagi. Kita cek dulu, kita pilih reboot ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya nanti saat loading kita percepat saja biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat. Pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Di sini kita belajar bersama ya bagaimana cara mengatasi HP Oppo yang kalau dihidupkan atau kalau dicas itu langsung tampil mode recovery atau tulisan Cina. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ternyata tidak lama loadingnya, jadi bisa dilihat ya, ini langsung seperti ini. Kita coba kita pilih yang matikan ya, apakah nanti tetap reboot atau mati ya teman-teman ya. Oke, kita coba kita pilih mode ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, volume bawah ini enggak fungsi memang, bisa dilihat. Oke, ini dikasih scarlet sih, jadi agak susah ya pencetnya teman-teman ya. Ini mati ya volume bawahnya. Oke, berarti ada kendala dengan volumenya, nanti kita coba ya apa dan kenapanya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, volume ke bawah nggak bisa, kita coba volume atas. Nah, ini bisa dilihat volume atasnya bisa ya, normal ya. Oke, selanjutnya kita tes, nanti kita off kan ya, kita matikan, apakah nanti bisa reboot ya teman-teman ya, atau mati beneran atau balik hidup lagi ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu ini ya, kita pilih off ya teman-teman ya, kita pilih matikan, apakah nanti akan mati atau hidup lagi ya, kita coba. Oke, kita cabut. Bisa dilihat ya, kita pilih mati saja tetap hidup ya teman-teman ya. Oke, nggak mati tetap langsung gitu ya. Nah, ini seperti ini lagi teman-teman ya. Pokoknya bagaimana caranya simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar HP-nya karena kendalanya ada di hardware ya, atau fleksibel atau mesinnya, nanti kita coba dulu ya teman-teman ya. Oke, karena nggak bisa dimatikan, kita bongkar langsung. Seperti biasa kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Oke, setelah kita keluarkan SIM tray-nya, kita buka melalui SIM tray ya teman-teman ya. Bisa dilihat sudah kita keluarkan. Oke, kita bongkar via SIM tray di sebelah sini ya, pelan-pelan saja, jangan sampai dipaksa, nanti bisa patah karena memang rawan patah di seputaran SIM tray. Oke, kita percepat sedikit ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, sudah terbuka karena di scarlet ya, ini agak susah melepasnya. Oke, yang penting seperti itulah ya cara melepas atau membuka back cover dari Oppo A37. Oke, selanjutnya bisa kita bongkar, kita lepaskan mesinnya teman-teman ya. Apakah nanti tetap seperti ini kalau kita lepaskan dulu apa fleksibel bawahnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar bautnya, langsung saja kita lepaskan ya teman-teman ya.
bongkar-bongkar dulu bautnya. Oke, ada beberapa baut ini di atasnya juga kita percepat lagi biar tidak kelamaan. Oke, bisa dilihat ya sudah terlepas. Selanjutnya kita congkel ini ya mesinnya, bisa dilihat. Nanti kita coba kita lepaskan saja fleksibel ini ya ke bawahnya ya, karena perlu diketahui tombol volumenya ini ikut fleksibel ya, jadi satu sama fleksibel ke PCB cas. Bisa dilihat ini kita lepaskan dulu fleksibel yang ke arah bawah ya, ini udah nggak kita pasang ya fleksibelnya, atau tombol volumenya ini udah kita lepaskan karena satu jalur dengan fleksibel. Selanjutnya kita tes, kita hidupkan tanpa tombol volume ya, bisa dilihat, kita tunggu. Nah ini enggak kita pasang. Oke, apakah masih masuk mode recovery tanpa tombol volume? Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya, tetap saja seperti tadi awal. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya? Seperti biasa ya teman-teman ya, pokoknya simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe ya, biar kita makin semangat lagi upload video selanjutnya. Oke, pokoknya di sini kita belajar bersama ya teman-teman ya. A few moments later. Oke teman-teman ya, seperti penjelasan pada tag di samping tadi ya, ini tadi sudah kita tes dengan fleksibel yang ini yang normal, tapi tetap saja masih masuk mode recovery. Tadi biar nggak kelamaan kita potong ya saat pengetesan ya, biar tidak kelamaan gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke intinya bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, kita lepaskan dulu mesinnya. Saya harap jangan di skip ya teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Bisa dilihat ini tadi sudah kita tes tanpa pemasangan fleksibel. Nah ini ya, tombol volume juga ngikut di fleksibel ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita menuju ke PCB nya, ke mesinnya. Bisa dilihat seperti ini tampilan dari mesin Oppo A37 ya teman-teman ya. Nah ini R nya ada di sebelah sini ya teman-teman ya, jalur pada volumenya. Oke, langsung saja kita buka. Di sini juga ada di bawah MMC ini ya, namun kita langsung saja ke pengetesan pertama. Kita cek dulu ya, kita congkel saja pada R di bawah sini ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Kita buka dulu kalengnya, penutupnya. Bisa dilihat posisinya pas berada pada di bawah plat ini ya. Oke, kita fokuskan dulu. Nah di pojok sini ya teman-teman ya, langsung saja kita bongkar, kita potong dulu itu platnya. Oke, kita bisa menggunakan pemotong kuku ya, potongan kuku yang masih tajam tentunya. Hati-hati nanti saat pemotongan penutup pada mesin ya, biar nggak nyenggol kutu-kutu yang lain. Oke, bisa dilihat seperti ini ya. Kita fokuskan tempatnya pas di ini ya, tikungan ini di bawah ini ya, coil apa ya. Oke, langsung saja kita percepat sedikit biar tidak kelamaan waktu pemotongan. Oke, sekali lagi hati-hati saat pemotongan plat ini ya, penutupnya ini. Oke, bisa dilihat sudah lepas ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu nanti biar enggak ada yang nempel ke kutu-kutunya teman-teman ya. Bekas potongan-potongan ini kan pasti melewat ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah ini nanti kita congkel yang nomor 3 ya, R nya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat itu yang nomor 3 ya, yang hitam. Nah itu bisa dilihat teman-teman ya, sangat jelas sekali. Oke, atau bisa dilihat gambar di samping ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita congkel ya, kita congkel saja, kita remove. Semoga saja nanti berhasil. Itu sering terjadi short di sini ya.
Oke, langsung saja kita congkel apakah nanti sudah bisa. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya, langsung saja kita congkel ini ya R nya ini. Oke, usahakan gunakan pinset atau penjepit yang tajam ya, bisa dilihat seperti ini. Kita congkel saja ya, jangan sampai nyenggol yang lain. Oke, bisa dilihat, usahakan pakai pinsetnya yang tajam. Selanjutnya bisa kita bersihkan, bisa kita cek lagi, pastikan semuanya aman, tidak ada yang kesenggol ya teman-teman ya. Oke, jika dirasa sudah aman, nggak ada yang kesenggol, bisa kita bersihkan, kita cek lagi. Nah ini ngeblur. Oke, kita fokuskan dulu. Nah ini ya teman-teman ya, sudah bolong putih nih yang kita congkel tadi. Oke, nah ini bisa dilihat ya, sudah ompong satu. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman ya, semoga saja berhasil. Oke, sebelum dipasang pastikan semuanya aman, nggak ada yang ngesot ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita pasang. Nah ini sudah aman, kita tutup lagi, kita percepat sedikit pemasangan biar nggak kelamaan. Oke, sudah terpasang, antenanya jangan sampai lupa, nanti nggak ada sinyal ya. Oke, kita tes, kita hidupkan ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita belajar bersama di channel kita ini, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, kita tunggu saja apakah nanti berhasil ya, semoga saja. Bisa dilihat, kita tunggu. Waduh, masih masuk mode recovery ya teman-teman ya, tapi jangan takut, memang seperti ini. Dari waktu kita matiin tadi ya, harus di reboot dulu. Bisa dilihat, soalnya pas kita matikan tadi pertama memang posisi reboot, nggak bisa dimatikan. Kita tunggu, kita reboot dulu ya. Oke, kita tunggu lagi, dia nggak bisa langsung hidup ya teman-teman ya, harus di reboot dulu. Oke, kita tunggu. Nah ini bisa dilihat ya, alhamdulillah sukses. Jadi memang prosesnya seperti itu ya, karena waktu mematikan tadi posisinya masih masuk mode recovery, jadi harus kita reboot dulu, nggak bisa langsung. Oke, bisa dilihat ada tampilan loading, sudah dipastikan HP-nya normal ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Oppo yang kalau dihidupkan langsung masuk ke mode recovery. Ini sangat bandel sekali, sudah kita tes fleksibel normal juga tetap saja. Oke, ini kita nggak tahu polanya ya. Yang jelas intinya kasus Oppo ini sudah selesai. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Oke, nanti ini bisa kita pasang-pasang lagi teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.